Halo guys, balik lagi sama gue Dr. Alex, a medical storyteller nomor 1 di Indonesia, mungkin juga di Asia. Oke guys, udah lama ya gue nggak upload video, udah 5 hari. Nah sekarang gue mau upload video lagi tentang satu penyakit kelamin yang gua rasa kalian semua pasti udah pernah dengar. Namanya adalah penyakit sifilis. Oke, langsung aja guys, gua mau cerita tentang penyakit sifilis. Jadi gini, selama berabad-abad penyakit sifilis atau nama lainnya adalah penyakit raja singa telah menginfeksi jutaan manusia dan menjadi masalah global. Nah sampai saat ini tuh sebenarnya belum terjawab sih dari mana sih sebenarnya asal muasal penyakit kelamin ini. Nah para ilmuwan itu sebenarnya masih penasaran. Nah ada teori yang nyebutin bahwa awal mula persebaran penyakit ini berhubungan dengan pelayaran Christopher Columbus untuk menemukan benua baru. Gue yakin lah semua teman-teman pernah dengar atau bahkan tahu lah ya, atau mungkin pernah nonton atau baca buku sejarah tentang Christopher Columbus ya, si penemu benua Amerika ya. Oke, menurut teori ini awalnya para awak Columbus membawa sifilis dari benua Amerika dalam pelayaran pulang ke Eropa tahun 1492. Wow, udah lama banget. Nah, tidak berapa lama kemudian epidemi sifilis atau wabah sifilis pertama di dunia dilaporkan pada tahun 1495 pada masa invasi Perancis ke sebuah kota di Italia, Naples. Naples ini kalau teman-teman tahu kota asal dari tim sepak bola Serie A Italia namanya Napoli. Oke, meski begitu beberapa kalangan meragukan teori ini. Kalangan ini mengklaim sifilis itu udah ada di Eropa sebelum Columbus melakukan pelayaran ke Amerika. Hanya saja sampai tahun 1495 penyakit ini masih belum bisa dibedakan dengan lepra atau kusta. Nah, sifilis ini sebenarnya guys termasuk penyakit menular seksual atau sexually transmitted disease (STD). Nah, dia itu nggak sebatas penyakit kelamin, tapi dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Dia bisa merusak jantung, mata, tulang, bahkan otak. Dan akhirnya bisa memicu kematian bila nggak diobati. Guys, pertama kali muncul dalam catatan sejarah di tahun 1496 yang ditulis oleh Joseph Grunbeck. Istilah sifilis sendiri pertama kali dipakai oleh Girolamo Castoro, seorang ahli penyakit atau seorang penyakit Latin ya, di tahun 1930. Mungkin ahli penyakit maksudnya. Oke, sebelum menggunakan nama tersebut, sifilis dikenal dengan banyak nama. Jadi di beberapa negara penyakit ini diberi nama sesuai dengan negara yang menjadi musuhnya pada masa tersebut. Jadi kan pada masa tersebut sering terjadi perang ya guys. Misalnya orang Italia menyebutnya sebagai French disease karena waktu itu Italia lagi berperang dengan Prancis. Orang Jepang menyebutnya Portuguese disease karena mungkin lagi berperang dengan orang Jepang sedang berperang dengan orang Portugal. Orang Turki menyebutnya French disease atau Christian disease karena sedang berperang dengan Prancis, Turki ya. Dan orang Persia menyebutnya Third Evil. Wow. Jadi penyebutan ini mencerminkan fakta bahwa orang-orang ini cuci tangan dari tanggung jawab atas persebaran penyakit yang begitu cepat ini. Ini kata dari Ismail Matub dan Roy Motran di salah satu jurnal namanya Journal of Sexual Medicine. Oke, ya kan ini penyakit kelamin ya guys. Namanya penyakit kelamin, mana ada sih yang mengaku kalau dia nyebarin awalnya. Itu jadi alasan melempar kesalahan ke pihak lawan pastinya. Nah, meski asal usul sifilis banyak berkutat antara Eropa dan Amerika, kemungkinan lain sih cuma tetap ada. Oke, jadi gini guys, penyebab sifilis itu tahu nggak guys apa? Jadi penyebab sifilis itu ada satu bakteri ya guys, bukan virus, bukan jamur, bukan parasit, tapi bakteri. Nama bakterinya Treponema pallidum, nama latinnya. Dan ini sebenarnya sudah diketahui telah diketahui sejak zaman dahulu kala. Infeksi pada manusia sudah sering terjadi, namun karena gejalanya bervariasi, maka dokter pada masa itu belum menyadari sebagai penyakit hingga tahun 1905.
Nah, para ahli purbakala pun punya pandangan sendiri dalam melacak asal-usul sifilis. Mengingat penyakit ini menyisakan penanda tertentu pada tulang, maka kemungkinan untuk melacaknya dari fosil-fosil purba sangat menarik nih guys. Berarti mungkin manusia purba zaman dulu tuh sudah kena bakteri ini ya guys. Bukti-bukti yang ada dari 11 situs purbakala di Amerika sebelum masa kedatangan Columbus menunjukkan tingginya tingkat infeksi sifilis di kalangan kaum muda. Nah, ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut telah ada bentuk lain dari penyakit sifilis seperti Frambusia alias patek. Frambusia itu memang satu penyakit. Next lagi guys, kita bahas yang mirip-mirip sifilis. Ketika terbawa oleh awak Columbus saat kembali ke Eropa, kemungkinan bakteri mengalami perubahan akibat iklim yang berbeda maupun karena faktor lainnya. Jadi ya semacam mutasi lagi ya guys, mutasi genetik. Oke. Nah, untuk saat ini sifilis sebenarnya bukan satu penyakit yang menakutkan lagi karena sudah ditemukan antibiotik. Nah, untuk antibiotik saya akan buat video khusus tentang sejarah penemuan antibiotik. Nah, meskipun sudah bisa diobati dengan antibiotik ya, namun penyakit ini masih menjadi ancaman global dengan sekitar 12 juta orang terinfeksi setiap tahun. Sebagian besar karena perilaku seksual yang tidak. Oke guys, sekarang kita ke referensi namanya ada cerita juga. Jadi sejarah ini timbulnya sifilis ini dari kebiasaan para tentara, khususnya tentara berpangkat perwira lah ya, memelihara gundik dan mencubit pelacur. Jadi dua hal ini menjadi gaya hidup yang tumbuh di dalam kehidupan para tentara-tentara ini ya, ke zaman kolonial di abad 19. Nah, gundik dipelihara tentara berpangkat, sementara prajurit kelas Groucho cukup saja di lokasi sekitar tangsi atau barak. Nah, di sini ada ahli penyakit kelamin yang namanya Gani Ajalani dia berani mengatakan 90% dari penyakit dari yang terinfeksi penyakit kelamin berasal dari kalangan tentara beserta pejabatnya. Jadi dari perilaku seksual ya, dengan para pesta yang tentu tidak bersih ya. Oke, gimana gejalanya? Nah, biasanya saudara tentara tadi mengeluh timbulnya bisul. Setelah terdeteksi terkena sifilis, mereka harus membuat pernyataan dengan perempuan mana dia berhubungan dan dianjurkan untuk perawatan. Tetapi yang positif sifilis dibebaskan dari tugas berat atau tidak dimasukkan dalam sebuah ekspedisi. Ini sih ngeri sih sebenarnya. Ini ada artikel lagi. Jadi ada artikel ilmuwan selidiki asal penyakit sifilis melalui kerangka 300 tahun. Mencari kerangka manusia mengalami lesi itu tanda bahwa mereka pernah terinfeksi atau mempunyai bakteri penyebab sifilis. Jadi ada 5 set, jadi mereka meneliti ya 5 set kerangka bayi dengan deformasi tulang artinya tulangnya mengalami perubahan bentuk atau perubahan formasi dikumpulkan dari pemakaman di Biara Santa Isabel. Jadi itu sebuah tempat sejarah atau situs sejarah di kota Meksiko. Ini dijalankan oleh para biarawati dari Ordo Fransiskan pada 1941 hingga 1844. Nah, dari 5 kerangka yang diteliti ini, 3 diantaranya positif mengandung bakteri dan penghematan. Nah, ini guys, sebenarnya kalau baca referensi artikel ini memang menarik deh, dan saya ingin menceritakan lagi. Sebenarnya saya hanya menceritakan dan membagi ilmunya sih. Teman-teman bisa bacanya semua di internet ada. Nah, karena itu saya disebut medical storyteller. Jadi saya menceritakan, mungkin teman-teman sudah sempat baca, jadi saya bacain ya. Jadi selain tadi teori yang saya sebutkan tadi, ini ada teori lagi nih. Jadi ada 3 teori. Teori pertama tadi
sendiri sebenarnya udah lama, tahun 1934 udah ada di Eropa nih, jauh sebelum Columbus dan rombongan melakukan pelayaran ke Amerika. Dasar dari teori ini adalah karena tokoh-tokoh dari Yunani kuno seperti Aurelius Cornelius Celsus abad kedua dan Paulus dari Aegina abad ke-7 dalam catatannya pernah menjelaskan suatu penyakit yang gejala-gejalanya serupa dengan penyakit sifilis. Namun teori ini tidak bisa menjelaskan kenapa wabah sifilis berskala besar baru terjadi pada abad ke-15. Nah ini jauh sekali kan guys, abad kedua, abad ke-7 ke abad 15 kan jauh sekali ya, ratusan tahun ya. Nah ada juga teori ketiga. Nah ini teori alternatif yang menggabungkan antara teori Amerika atau teori Christopher Columbus tadi dan non-Amerika. Jadi menurut teori ini, bakteri penyebab sifilis aslinya terdiri dari beberapa varian dengan tingkat keganasan yang berbeda-beda. Bakteri yang pernah ditemukan jauh sebelum bangsa Eropa atau Spanyol melakukan pelayaran ke Amerika mungkin merupakan varian yang tidak begitu ganas. Namun varian yang dibawa oleh rombongan pimpinan Columbus ke Eropa merupakan varian yang jauh lebih ganas dan mudah menular. Sehingga kemudian timbullah wabah penyakit yang menyebar luas hingga ke seantero Eropa. Rombongan pimpinan Columbus kembali ke Spanyol dari Amerika pada tahun 1493 guys. Nah dari sana bibit penyakit sifilis kemudian menjangkiti orang-orang Spanyol dan menyebar semakin luas. Ketika mereka yang sudah terjangkit sifilis melakukan perjalanan keluar Spanyol. Kota Naples atau Napoli tadi di Italia adalah satu kota pertama di luar Spanyol yang terkena wabah sifilis. Kenapa? Nah ini guys yang menarik. Karena kota ini ternyata banyak dihuni oleh imigran dan tentara bayaran asal Spanyol tadi yang saya bilang ya, tentara ya. Karena gejala sifilis sepintas mirip dengan gejala cacar atau smallpox, penyakit sifilis sempat dikenal dengan nama cacar besar atau Great Pox. Oke, tahun 1494 pasukan kerajaan Prancis juga turut diperkuat tentara bayaran dari Swiss, Belanda, Italia, Spanyol melakukan penyerbuan ke kota Napoli. Nah, selain membawa tentara, pasukan gabungan tersebut juga ditemani oleh juru masak, dokter, dan pelacur guys. Akhirnya kan terjadi penyerangan, kota Napoli ditaklukkan, ya akhirnya sih tentara Prancis ini banyak yang tertular penyakit. Oke guys, nah penyakit ini gimana sih gejalanya? Nah ini sebenarnya penyakitnya disebut penyakit the great imitator ya, karena bisa menyerupai tadi ya gejala-gejala penyakit lainnya ya disebutin. Dan gak enaknya lagi, selain kontak seksual, penyakit ini bisa ditularkan dari ibu ke janin sehingga muncul namanya sifilis kongenital. Kongenital itu artinya bawaan lahir, jadi begitu lahir bayinya udah langsung kena sifilis. Nah gejalanya macam-macam guys. Kalau yang masih awal-awal itu muncul kayak borok namanya cangkir biasanya. Ukus terborok atau cangkir ini tidak sakit guys, tidak nyeri, nggak gatal juga di kulit. Itu kan masih yang fase awal atau fase primer. Fase yang kedua, sekunder. Nah, si lesi atau tanda atau ruam itu menyebar ke telapak tangan tentunya kaki. Oke, nah gejalanya juga ringan. Kemudian kalau yang ketiga, kita bahas tadi lah ya, fase atau stadium ketiga sifilis laten, sifilis tersier dengan gejala dan guma, ya neurologis atau jantung. Oke, kemudian yang tahap berikutnya adalah laten, jadi dia tidak ada gejala, tapi suatu nanti kita imunnya turun dia akan muncul. Nah gimana ngobatinnya? Sebelum ngobatin gimana diagnosanya? Selain lihat gejala, dia periksa di lab darah, ada periksa namanya federal TPH itu penanda untuk penyakit sifilis. Kalau itu positif berarti positif terkena sifilis, dan pengobatannya dengan menggunakan antibiotik ya, bisa penisilin, bisa golongan lain seperti Ceftriaxone juga. Sifilis juga sih sebenarnya itu jadi penisilin itu punya turunan juga antibiotik lain gitu kan, bisa Ceftriaxone. Oke guys, begitu aja penjelasan cerita dari gue untuk penyakit sifilis. Gue sih, setahu gue di Indonesia tuh udah nggak ada info yang gue dapat terakhir, tapi tetap waspada aja. Jangan gue ganti pasangan, jangan main seks sembarangan. Kalian udah
jika tetap dengan istri. Sahnya disayangi istrinya. Kalau yang masih pacaran jangan coba-coba hubungan seks, apalagi coba-coba ke pelacur ya guys. Selain dosa ya bisa penyakit kayak gini. Dan walaupun ada obatnya tapi ini sangat-sangat menyiksa guys. Oke, sekian dulu video tentang sifilis. Kalau lo ada komen, ada pengalaman atau apapun, boleh share di kolom komentar seperti biasa. Dan seperti biasa juga mohon idenya untuk topik apa lagi berikutnya guys. Dan seperti biasa sebagai penutup, tetap sehat dan mohon dibantu video ini untuk di like, subscribe, dan share agar channel gue semakin besar dan bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, salam sehat bersama Dr. Ale.